رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan oleh Allah, dirahmati Allah, para jamaah sekalian yang telah berhadir di Masjid Darul Falah, Kampung Pinang, Kota Banda Aceh. Kita masuk bulan Sya'ban, kita mendoakan kepada Allah supaya Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Sudah tercium bau bulan Ramadan. Ya. Sudah kita berpikir persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan ke depan, 1 bulan lagi insya-Allah taala. Allah izinkan, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan puasa yang kita nantikan dari setiap tahun, yaitu sama-sama beribadah, berpuasa di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia bagi kita seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bicara pada pembahasan kali ini tentang banyak yang dipertanyakan, masalah yang banyak yang menanyakan, saya melihat di masyarakat, tentang masalah konsep masalah rezeki yang masih banyak simpang siur, tidak dipahami. Bahkan dari sini kita melihat muncul banyaknya kufur nikmat, ya, gara-gara salah memahami masalah konsep rezeki itu sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, saya angkat topik ini karena selama ini banyak kami dapatkan pertanyaan seperti ini, dan ini mengganggu pikiran kami sehingga perlu untuk kami jelaskan. Kita pertama sekali melihat dalam surat Al-Isra ayat ke-70, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh telah kami muliakan anak Adam itu. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam, dan kami angkut dia di daratan dan di lautan. Kemudian warazaqnahum minat thayyibat, kemudian kami berikan rizki kepadanya dari yang baik-baik. Minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, kemudian kami lebihkan anak Adam itu, yaitu manusia, bukan orang muslim, tapi manusia, anak Adam semuanya, ala kathirin, di atas kebanyakan yang telah kami ciptakan, tafdila, dengan sebenar-benar kelebihan. Jadi betul-betul Allah telah melebihkan anak Adam, bukan cuma orang muslim, anak Adam semuanya yang namanya manusia, Allah telah berikan kelebihan dia di atas makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelebihan-kelebihan yang Allah sebutkan dalam ayat ini, karramna bani Adam, telah kami muliakan kita anak Adam ini, manusia semuanya, mukmin ataupun kafir, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hidup tidak ada istilahnya dosa warisan. Ketika kita hidup sudah berdosa, baru lahir sudah berdosa. Jadi seakan-akan yang baru lahir dengan yang sudah tua sama. Kenapa? Sama-sama berdosa. Enggak.
Islam tidak demikian. Islam sama sekali membantah adanya dosa warisan. Seorang yang terlahir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan karena fitrah, suci bersih dia. Ya, tidak ada bawa dosa-dosa daripada orang tuanya atau dosa dari orang yang bahkan enggak dia kenal. Sungguh zalim yang menyatakan bahwa bayi kecil yang baru lahir membawa dosa nenek moyangnya. Zalim sekali itu. Sungguh sangat tidak adil. Ya, sangat tidak adil. Yang adilnya apa? Kullu la yaziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak memikul dosa daripada orang lain, tapi masing-masing dia itu adalah membawa tanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Lalu kemudian Allah sebutkan bahwa warazaqnahum minat thayyibat, kami berikan rizki kepadanya daripada yang baik-baik. Ya. Allah memuliakan anak Adam juga dengan memberikan rizki kepada anak Adam ini dari yang baik-baik, yaitu manusia baik mukmin ataupun kafir. Ya. Rizki yang diberikan itu dari yang baik-baik. Gimana maksud yang baik-baik? Ya. Ada makhluk diciptakan oleh Allah, rizkinya itu dari sesuatu yang bau, yang kita buang, yang dibuang, yang bagi kita itu berpenyakit, tapi itu dimakan sama dia, tapi enggak berpengaruh apa-apa, enggak sakit dia. Memang disitulah obat, disitulah makanannya. Yang bau busuk justru itu makanan dia, ya. Yang dibuang oleh manusia justru itu yang dicari samanya. Kenapa? Disitulah makanannya. Emang itu makanannya dia. Ya. Kalau kita makan kita sakit, ya. Bisa membuat mati. Kalau dia enggak sehat, dia enggak ada masalah. Tapi anak Adam Allah ciptakan itu, rizki dia itu yang dia dapatkan, yang dia makan itu yang baik-baik semuanya, yang fresh, baru keluar, masih panas, masih hot, ya. Justru itu yang paling dia sukai. Kalau sudah dingin panaskan lagi, begitu-gitulah, ya. Baru masak, baru matang, ya. Ban tepot dari bak matang, baru dipetik, gitu-gitulah yang dimakannya, ya. Kalau udah ditaruh lama udah kurang, ya. Nah, boh limo yang sudah lama udah. Nah, yang baru, yang bantruh, nyom bantu petun dari motor, baru saja sampai ini, baru dibuka. Itulah rezeki dia, apa? Itulah makanan dia. Ya. Thayyibat yang baik-baik. Ya. Kemudian kami lebihkan daripada segalanya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah memberikan rezeki kepada kita dalam hidup itu adalah yang baik-baik. Ya. Ya. Baik. Kemudian, nah, rezeki, ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita lihat, ya. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-10, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun, kata Allah. Walaqad makkannakum fil ardi, telah kami tempatkan kalian di atas muka bumi, ya. Waja'alna lakum fiha ma'aish, dan telah kami jadikan di bumi itu fiha ma'aish, segala sesuatu pendukung, penopang, penyebab daripada kehidupan. Semua penyebab, pendukung, faktor daripada kebutuhan dalam masalah hidup, semua faktor yang dibutuhkan dalam hidup telah kami jadikan di bumi itu, kata Allah. Qalilan ma tashkurun, sungguh sedikit sekali kalian bersyukur, kata Allah. Allah sebutkan kita ditempatkan di bumi. Di bumi atau di Mars? Kita ditempatkan di bumi atau di Mars? Ditempatkan di Venus? Ditempatkan di Jupiter? Ya. Jadi kenapa justru di bumi kita tinggal bukannya di Jupiter? Kalau hari ini dibilang ya karena di sana tidak ada air. Di bumi saja yang ada air, ya. Di bumi saja yang ada air, karena di bumilah kita, makanya di bumilah kita ada. Nah, kenapa di bumi saja yang ada air bertahan sampai hari ini? Coba jawab. Ya. Kenapa hanya di bumi saja bertahan air sampai hari ini? Oh, karena tidak terjadi ini itu ya. Kenapa ini itu tidak terjadi pada bumi, terjadi pada yang lain? Karena hari ini dibilang bahwa udah sampai penjelajahan ke Mars. Sudah dilihat, dulu diprediksi miliaran tahun yang lalu ada air, tapi sekarang sudah hilang. Sudah hilang airnya, ya. Sudah hilang airnya. Tapi dulu pernah ada air. Nah, sekarang
kalau di situ bisa hilang airnya, ya, padahal dia lebih jauh daripada matahari juga, tapi kenapa di bumi ini terus bertahan? Planet kalau seandainya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, mana lebih panas, yang dekat dengan matahari dengan yang jauh? Lebih panas yang mana? Lebih panas yang lebih panas yang paling dekat. Apakah gara-gara dekat dengan matahari? Enggak, buktinya ya. Apakah karena jauh? Yang makin jauh pun tidak ada air juga. Cuma ini aja yang ada air dan bertahan terus sampai hari ini. Ya. Jawaban akhir tak lain adalah ya, sains, ilmu pengetahuan hanya menyatakan bahwa ya, bagaimana terjadi, tapi tidak menjawab kenapa. Ya. Agama mengatakan kenapa justru di bumi ada air, karena Allah menentukan bahwa di bumi tempat hidupnya manusia, tempat hidupnya semua makhluk hidup. Dan Allah sebutkan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu segalanya bisa hidup. Kenapa manusia bertopang, makhluk hidup bertopang pada air? Apa sebabnya? Oh, karena manusia punya jasad tubuhnya molekul begini, dia perlu dengan air, kalau tidak air akan terus. Sains menjawab itu. Tapi kenapa berhubungan makhluk hidup dengan air, bukan berhubungan dengan benda mati, dengan besi? Kenapa harus dengan air, bukan dengan besi aja? Ada besi bisa hidup, nggak ada besi nggak bisa hidup. Itu sains angkat tangan. Kenapa harus begitu? Nah, Allah sebutkan bahwa dengan airlah kami jadikan segala sesuatu itu hidup. Jadi mau cari makhluk hidup, cari air. Ya, begitu ya. Jadi ma'ais wa ja'alna lakum fiha ma'ais, sungguh kami telah jadikan pada bumi itu segala sesuatu faktor yang bertahan kalian, yang menjadikan kalian hidup. Nah, rizki itu adalah segala sesuatu yang menjadikan kita bertahan hidup, berguna dan bermanfaat bagi kita di bumi ini selama kita masih hidup di bumi ini, atau bahkan mungkin bagi kita yang beriman sampai kita di akhirat nanti setelah kita mati. Allah telah menjadikan bumi duluan atau kita duluan? Mana lebih dahulu diciptakan Allah, bumi atau kita? Kira-kira duluan bumi, karena Allah katakan kami tempatkan engkau di atas muka bumi ya. Lebih duluan bumi. Paling kurang ya hari ini kita tahu so lebih hawaina bumo dengan drone dengan tanyo. Hawaina bumo kabeh cerita apa long ya. Adam juga ya, sebelum diciptakan oleh Allah, Allah berfirman wa idqulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Itu belum diciptakan Adam lagi. Berarti bumi sudah ada. Nah, dan Allah katakan bahwa telah dijadikan di atas muka bumi itu segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Jadi mana lebih duluan ada rizki dengan ada kita? Mana lebih duluan? Lebih duluan ada rizki sebelum ada kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Duluan Allah ciptakan rizki sebelum Allah ciptakan kita. Alhamdulillah ya. Saya sering membuat contoh begini. Kalau kita punya seorang anak, kita bilang, wah nak, pergilah belajar ke Mesir ya, pergi belajar ke Mesir. Nanti segala kebutuhanmu ayah kirim ya, setiap bulan ayah akan kirim terus, transfer. Kalau tiba-tiba nanti putus atau ayah tidak sempat kirim, bawa ATM ini, nanti pakai di sana, ambil sendiri uangnya. Jadi anak merasa semangat, akan dikirim terus. Ada ayah yang akan kirim uang, semua kebutuhanmu ayah akan kirim, nanti bilang aja. Pertanyaan si anak, kalau ayah meninggal nanti siapa yang kirim? Ibu kan gak ada kerja. Gimana kita jawab? Nah, kemudian ya, contoh yang nomor 2, nak, pergilah engkau ke Mesir ya, belajar di sana. Semua kebutuhanmu yang kamu perlukan ayah sudah kirimkan di sana. Walaupun ayah meninggal tidak ada sekalipun, pokoknya di sana semua. Kalau tinggal di Aceh ini nggak ada apa-apa, nggak ada ayah kasih apa-apa. Karena apa? Udah ayah kirim semua di Mesir. Semua kebutuhanmu sudah ada di Mesir. 10 tahun, 20 tahun semua sudah ada di sana. Mana lebih terjamin? Mana lebih terjamin? Yang nomor 1, nomor 2?
Allah telah jadikan semuanya ada di bumi. Bagi siapa? Bagi kita. Itulah jaminan rizki daripada Allah. Jaminan rizki dari Allah kepada kita. Ya. Lalu Allah katakan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan. Kok di langit, Ustaz, bukan di bumi? Ya. Kata para ulama, ya, wa fis sama'i rizqukum maknanya apa? Di langit itu apa? Di langit bumi ini yaitu apa? Turunnya hujan, ya. Allah telah menjadikan hukum alam di bumi ini, hujan terus terjadi. Dengan adanya hujan itulah kemudian tanaman-tanaman tumbuh, ya, semuanya tumbuh, yang menjadikan kita akan terus memakan dan bisa bertahan hidup, ya. Karena apa yang kita makan, wahai manusia, kita ini tak lain adalah yang ditumbuhkan oleh Allah dari bumi. Kalau yang enggak bertumbuh dari bumi itu enggak bisa kita makan. Misalkan ada nikel, besi, tembaga, itu ada di bumi. Ada minyak, itu enggak bisa dimakan, enggak bisa diminum. Tapi yang bisa kita makan, bisa minum apa? Yang tumbuh dari bumi. Yang tumbuh bisa kita makan, bisa juga kita minum. Pokoknya air yang bersumber, kalau ada air yang tumbuh dari bumi juga. Ya, ada orang kampung saya, ya, pergi ke hutan, ketika nggak mendapatkan air, ada pohon-pohon yang itu dipotong kemudian bisa diminum air. Saya lupa nama pohonnya. Itu dipotong, air ketika dipotong itu bisa keluar air satu gelas. Dan airnya sangat enak untuk diminum karena ada tumbuhan yang dia menyimpan air di bawahnya. Jadi dipotong itu diminum. Ya. Pokoknya dari yang tumbuh. Kalau nggak ada bertumbuh itu nggak bisa. Walaupun biskuit yang kita makan sudah diproduksi, itu hasil dari gandum, dari padi. Pokoknya hasil terus yang bertumbuh. Itulah rizki kita. Berhenti ada tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi yang memberikan buah hasil, kita nggak bisa makan. Kita akan mati. Betapa kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah, jadi makna rizki itu apa? Ulama ahlu sunnah menyatakan bahwa ar-rizku kullu ma yuntafa'u bih, bahwa rizki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat atau yang dimanfaatkan. Nah, gitu maknanya, ya. Segala sesuatu yang dimanfaatkan, bukan segala sesuatu yang dimiliki. Nah, ini perlu dipahami dengan baik. Jadi sampai dalam masalah tauhid, ulama ahlu sunnah bicara tentang masalah rizki dalam masalah tauhid. Dalam pelajaran tauhid itu, pelajaran akidah, bahwa rizki itu segala sesuatu yang dimanfaatkan, diberi atau kita manfaatkan. Bukan kita yang miliki, Ustaz, bukan. Rizki bukan yang dimiliki, tapi yang dimanfaatkan, yang bermanfaat bagi kita, itulah rizki. Boleh jadi kita memiliki tapi enggak bermanfaat bagi kita, bukan rizki kita, walaupun atas nama kita, bukan rizki kita, kata para ulama ahlu sunnah. Ini air ini milik siapa ini? Sudah ditaruh untuk saya, sudah jadi milik saya bawa pulang makan di sini atau yang lain. Kalau saya nggak minum ini, udah, itu bukan rizki saya. Boleh jadi rizki orang di samping jalan atau rizki orang lain ketinggalan diminum sama orang, udah rizki orang nanti, bukan rizki saya. Tanah yang bersertifikat kita atas nama kita banyak, kadang bukan rizki kita. Tanah kosongan memang milik kita, nama di milik kita, tapi nanti hari ini meninggal, nanti udah jadi milik orang lain. Milik orang lain pun kalau dia bangun rumah manfaat lain, baru bercocok tanam, baru jadi rizki dia. Kalau tidak dimanfaatkan, bukan rezeki kita. Bukan rezeki kita. Kalau tidak bermanfaat bagi kita, manfaat bagi orang lain, rezeki orang lain. Maka betapa banyak yang kita miliki, tapi rezeki orang, bukan rezeki kita. Makanya Nabi selalu bilang bahwa, ya, yang punya kalian itu adalah yang telah kalian makan, kalian manfaatkan, atau yang sudah kalian sedekahkan. Itulah punya kalian. Sedangkan yang masih tinggal kalian miliki, itu belumlah punya kalian, kata Nabi. Ya, belum punya kita. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Yang ketiga. Yang keempat adalah, ya, kalau kita pahami
bahwa inti rizki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, di sinilah terbuka bagi kita paham apa saja yang dalam hidup ini yang telah diciptakan Allah, yang saya ambil manfaat secara terus menerus dan bermanfaat bagi saya sekarang dan nanti. Jadi ada rizki yang punya potensi bermanfaat, ada rizki yang terus memang bermanfaat bagi saya. Udara, nah manfaat bagi saya. Itu rizki yang paling luar biasa Allah berikan. 3 menit saja tidak kita hirup, masalah, bisa mengancam kehidupan. Udara rizki, ya rizki. Kemudian akal pikiran yang sehat, badan yang sehat, anggota tubuh yang bergerak bisa kita manfaatkan sampai hari ini terus, rizki. Ini pemahaman Ahlus Sunnah ya, dalam akidah kita. Rizki ya. Justru itu rizki yang paling mahal harganya, tidak perlu dibeli, tidak perlu berkorban untuk itu. Kita dapatkan secara langsung. Anak kita, rizki kita. Istri kita, rizki kita. Suami kita, rizki kita. Keluarga kita, rizki kita. Kenapa? Itu bermanfaat bagi kita? Ya, rizki. Sudah ambil manfaatnya? Sudah. Dirasakan? Sudah. Ya, rizki kita. Kemudian kawan-kawan kita yang dekat, orang-orang di sekeliling kita yang cinta pada kita, suka pada kita, membantu kita, ya, itu adalah rizki kita. Nama kita yang baik, itu rizki kita, manfaat bagi kita, ya. Ilmu kita lebih-lebih lagi luar biasa, ya. Ilmu itu rizki yang luar biasa, yang bisa di-convert jadi uang, harganya miliaran, bahkan nggak terhitung, ya, nggak terhitung, ya. Kalau seandainya ilmu kita memberikan manfaat bagi orang lain, maka jadilah dia adalah rizki yang luar biasa, bisa jadi uang bahkan, ya, bisa jadi uang bahkan yang nggak bisa dinilai berapa akan kita dapatkan. Rizki yang sangat luar biasa. Terserah mau dijadikan uang, rizki ilmu itu atau tidak. Seperti yang menemukan vaksin. Vaksin saat ini memberikan manfaat bagi banyak orang. Tanyakan berapa hartamu hari ini. Kita hitung kan. Terus melonjak terus. Hanya dengan ilmunya, ya. Jadi dengan ilmunya nar rezeki danyo. Siapa bilang bukan dengan ilmu dapat rezeki? Ilmu itu rezeki itu sendiri. Ya. Ilmu itu rezeki itu sendiri. Maka picik dan kufur nikmat orang yang memahami rezeki hanya pada uang atau harta benda yang dimiliki. Kufur nikmat. Nyo menyanyo tapu blo, nyo baru nak rezeki nyo. Tapu blo apa? Tapu blo ilmu. Jadi ilmu bukan rezeki. Ilmu kita bukan rezeki. Enggak kita syukuri itu. Sehat kita bukan rezeki, bermanfaat bagi kita. Ulama Ahlus Sunnah menyatakan wa rizki segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Itu rizki kita. Jadi Ustaz banyak anak banyak rezeki, tapi saya lihat banyak orang punya anak tapi miskin. Tapi selalu dia bilang banyak anak banyak rezeki, makanya terus dia yakin banyak anak banyak rezeki, ya anaknya banyak terus, uangnya berkurang terus. Hai tuanku, anakmu itu rezeki itu sendiri. Walau enggak ada uang, dialah rezeki. Jadi makin le anak, makin le rezeki, kami cerita. Ya, karena anak itu rezeki itu sendiri. Kalau istri Ustaz, istri rezeki atau bukan? Kalau kayak merundun, si pula rezeki nan, bahan bahan, oh hati Ustaz. Keluarga kita rezeki itu sendiri, ya, yang bermanfaat bagi kita. Cuma bagi orang yang punya banyak anak, misalkan saya lihat dia punya banyak anak tapi uangnya sedikit, hartanya sedikit, hidupnya begitu-begitu Ustaz, ya. Dia diberikan oleh Allah rezeki dalam bentuk anak, enggak diberikan rezeki dalam bentuk uang. Udah itu aja. Itu aja kok repot. Karena itulah ulama Ahlus Sunnah menjelaskan rezeki itu rezeki itu apa? Adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Nah, maka dari sini ada rezeki yang dia itu ada sebabnya untuk kita dapatkan, ada rezeki yang enggak ada sebab. Ini harus dipahami lagi. Ini menjawab banyak pertanyaan dari orang yang tanya. Jadi saya merenungkan banyaknya pertanyaan masalah rezeki, sebabnya di mana?
Jadi saya jawab banyak pertanyaan, saya jelaskan intinya. Ya. Ada rizki yang dia itu ada sebabnya, ada rizki yang nggak ada sebabnya. Kita dapat. Kemanapun engkau pergi, rizki akan mencarimu ke sana. Tenang saja. Tidak akan meninggal seseorang sampai dia menyelesaikan, menghabiskan semua rezeki yang dituliskan padanya. Kemanapun kita pergi, rizki akan mencari kita. Rizki akan datang ke situ. Oh, senang tak orang yang pahit tak. Yang malas-malas, kabar gembira. Bahkan buat cerita lagi, ada yang bilang buat cerita, ada Imam Syafi'i dengan Imam Malik, ceritanya bahwa Imam Syafi'i berusaha, Imam Malik justru tahu mana ini yang benar. Ya, orang-orang malas paling suka cerita seperti itu, share lagi. Nah, tu tenang aja, rizki nggak akan tertukar. Ya, rizki akan datang ke tempat kita. Betul Ustaz, rizki akan datang ke tempat kita. Buka file rezeki apa yang bermanfaat bagi kita. Itu ingat, rezeki manfaat bagi kita. Duduk di sini enggak kerja apa-apa, dapat rezeki enggak? Dapat enggak? Ini kita duduk di sini, enggak ada kerja apa-apa, dapat rezeki enggak? Nan undang. Pernah diundang itu, datang. Oh, makin fresh saya. Udara yang kita hirup ada kita undang. Hah? Datang dengan sendirinya. Ya, siapa bilang salah? Tapi itu rizki yang tidak ada sebabnya dari kita. Fak itu rizki model yang pertama. Enggak ada sebab dari kita, dia datang. Datang dengan sendirinya. Udara itu adalah yang bermanfaat bagi kita. Justru itu penentu hidup kita. Tapi di sana ada rizki yang Allah ciptakan, ada sebab akibatnya. Yang dia itu untuk mendapatkannya nggak bisa dengan duduk, tapi harus ada usaha tertentu baru kita dapat. Makan misalkan, makan salah satu rizki, makan yang bermanfaat, udara yang bermanfaat. Tapi udara itu Allah nggak jadikan sebab di tangan kita. Ya, tapi dia itu datang dengan sendirinya. Ya, datang, hoyan aja. Naik pesawat juga tenang aja. Di atas sana ada udara. Mau kemana macam dempur, pokoknya udaranya ada. Datang dengan sendirinya. Ya, di luar daripada kuasa kita menahan udara. Nah, saudaraku yang dimuliakan, di sana ada yang harus kita usahakan. Mana itu? Ya, contoh misalkan makan dan minum kita. Untuk dapat makan, gimana caranya? Ya, kita harus bertawakal kepada Allah untuk dapat makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair." Ya. Yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu seperti Allah berikan kepada burung. Yaghdu khimasan, dia berangkat dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian dia balik dalam keadaan kenyang. Kalau kita lihat penggalan hadis ini luar biasa. Burung aja pergi dia dalam keadaan lapar, pulang sudah kenyang. Asal pergi saja, kalau pulang sudah dapat. Apa yang dikerjakan burung? Dia patuk sana sini, 100 kali dipatuk, cuma sekali bisa dimakan. Ikirih kena gede, ya. Dia mengais sana sini, cuma dapat. Bahkan ada burung yang totok brago, ya. Depa totok brago, bahasa Melayunya apa? Dia masukkan paruhnya ke dalam bambu, kemudian dia buat gitu. Enggak ada juga apa namanya yang enggak ada semut yang keluar. Cari lagi, dia bolongi lagi, dia masukkan itu, enggak ada semut juga di sini. Dicari terus begitu, ya. Sampai dapat semut. Nah, ini dia keluar semutnya, dimakan sama dia. Pulang kenyang. Jadi burung aja, Nabi katakan, kalau kalian bertawakal benar pada Allah, dikasih rezeki seperti burung. Ya, ngapain burung itu? Cuma terbang saja. Terbang habis itu pas pulang udah kenyang, kan enggak? Dia bermain di atas udara, rezekinya di atas bumi.
Ya, rezekinya ada yang bahkan rezekinya di dalam air. Dia harus menyelam lagi ke dalam air baru dia dapat. Itulah tawakal. Ada rezeki yang kita itu betul-betul harus mencari sebabnya. Itu tawakal, Nabi katakan. Ya, tawakal. Jadi saya harus bertawakal kepada Allah. Kewajiban kita semua, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah kepada Allah seorang itu bertawakal. Tawakal itu adalah perkara hati yang kita pasrahkan semuanya kepada Allah, tapi setelah ambil sebab akibat. Nah, ini dia. Tawakal itu perkara hati. Kita serahkan semua segala sesuatu itu pada Allah. Allah yang menentukannya, tapi dengan syarat setelah kita usaha, setelah kita ambil segala sebab akibat, baru tawakal. Ya Rasulullah, datang seorang menjumpai Nabi di masjid. Ya Rasulullah, apakah onta ini saya tambat dia atau saya lepaskan saja, saya tawakal? Ya, Nabi berkata, tambat dulu ontamu, ikat, kemudian baru engkau bertawakal. Nabi perbaiki pemahaman tawakalnya. Dia pikir bahwa saya lepaskan saja onta begitu, ya, baru masuk ke dalam masjid. Saya tawakal aja lah. Kalau milik saya dia nggak akan lari. Kalau memang dicuri ya sudah nasib, udahlah. Enggak begitu. Enggak begitu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, tapi apa juga? Tawakal, ambil sebab akibat, setelah itu pasrah pada Allah. Itulah dia namanya tawakal. Kalau saya tidak ambil sebab akibat dengan segala yang saya mampu, saya nggak bisa tawakal. Karena apa? Rukun tawakal dua. Pertama adalah ambil segala upaya yang kita mampu, setelah itu pasrahkan diri pada Allah. Itulah dia nama tawakal orang muslim. Ini berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir, dia ambil segala sebab akibat dengan kemampuannya, maka harapan dia dari mana? Dari kemampuan dan usahanya itu. Udah, disitulah harapannya, bukan pada Tuhan. Lalu ketika dia tidak berhasil dengan usahanya, stres, frustasi, bunuh diri. Kenapa? Memang harapannya pada hasil usahanya. Ketika meleset perkiraannya, nggak sanggup terima. Kenapa? Itulah harapan saya. Kenapa nggak saya pikirkan? Kenapa begini? Maka pecat, nggak bisa pakai. Ya. Padahal semua orang telah berusaha habis-habisan. Ya, setelah usaha habis-habisan, pasrahkan pada Allah, ditentukan hasilnya oleh Allah. Karena banyak dalam masalah rizki, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita disuruh usaha, pokoknya hasilnya pasrahkan pada Allah. Karena kadang hasilnya bukan dari yang kita usahakan, dari yang lain. Contohnya apa? Yang terakhir ini, contohnya apa? Adalah Hajar. Usaha beliau apa untuk mendapatkan air untuk anak beliau? Ya, cari sana sini. Seorang ibu hanya bisa mencari, nggak sanggup menggali. Cari, lihat air di sana, beliau lari. Oh, nampak di sana, beliau lari terus. Gelisah seorang ibu, nggak pada air untuk anaknya. Cari terus, hanya itu bisa dicari. Tapi apakah di ujung sana dapat air? Enggak. Di mana juga? Di tempat anaknya tidur. Enggak ada hubungan kan antara usaha lari dengan itu, enggak ada hubungan. Tapi itulah usaha yang mampu dia lakukan. Hasilnya nanti diberikan oleh Allah. Kadang usaha kita di sini, hasilnya sama anak kita, hasilnya sama istri kita. Ya, kita mengais sana sini atau mencari sana sini, tapi hasilnya di sana rupanya. Kita disuruh berusaha, kemudian tawakal pada Allah. Itulah orang mukmin, enggak menggantungkan hasil pada usaha dia. Ya, tetapi usaha habis-habisan 100% atau 99%, hasilnya pasrahkan pada Allah. Oh, enggak berhasil di sini, ya itu memang Allah yang menentukan kok. Tetap tegar dia, enggak pernah merasa gagal, enggak berhasil. Itulah orang mukmin. Saudaraku yang dimuliakan. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada pertanyaan masalah di surat Al-Nahl yang artinya barang siapa yang beriman dan beramal saleh pasti akan memberikan kehidupan yang baik laki-laki maupun perempuan, akan memberikan rezeki yang baik dunia maupun di akhirat. Iya. Namun kenyataannya kita melihat secara kasat mata orang-orang yang tidak beribadah, orang yang mungkar, melimpah ruah
pribadi kita pahami, tapi seandainya orang bertanya apa itu jawaban? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi Allah akan berjanji ya bagi orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ya yang beriman kepada Allah kemudian beramal soleh, lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kehidupan bagi dia, kehidupan yang baik. Tapi Ustaz, saya melihat orang-orang yang beribadahnya baik-baik tapi kehidupan dunianya enggak baik-baik kali. Justru kadang yang saat ini mujur justru orang yang enggak beriman, bukan yang enggak beribadah aja ya. Justru yang enggak beriman. Gimana itu Ustaz? Saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama bahwa rizki yang diberikan oleh Allah pada kita ada rizki yang ada sebabnya, ada rizki yang enggak ada sebab pada kita. Rizki yang diberikan oleh Allah pada saat kita mengambil sebab sesuai dengan hukumnya, maka kita akan mendapatkan rizki itu banyak. Maka ingat, rizki itu yang bermanfaat bagi orang, bagi kita atau bagi orang lain. Nah, saya ingin membuat sesuatu kreasi yang bermanfaat bagi orang lain. Itu akan menjadi rizki saya di situ. Maka hari ini apa kendala dihadapi orang lain, buat solusi bermanfaat. Habis itu dapat uang. Ya. Ini yang paling paham siapa? Orang kafir hari ini. Ya. Ada masalah besar apa? Buat solusinya. Makanya kreatif mereka. Lalu setelah itu jual, berikan manfaat pada orang. Dapat rezeki setelah itu dia. Sedangkan kita tidak. Maka dengan demikian dia mendapatkan banyak. Kenapa? Dia berusaha sesuai dengan hukum kanun rezeki itu sendiri. Ya, rezeki yang ada sebabnya. Makin pintar dia mencari sebabnya itu, maka makin dapat dia rezekinya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan menjamin tuh kalau seandainya orang mukmin baik laki-laki atau perempuan, setelah itu dia berbuat amal soleh, Allah memberikan kehidupan yang lebih baik baginya. Ya. Pertanyaannya, nah kita pahami orang mukmin dan amal soleh hari ini, apakah pada ibadah mahdah atau kita memahaminya dalam lingkup skop yang lebih besar, artinya mencakup segala hal, baik masalah hari-hari kita sampai juga masalah ibadah mahdah kita. Kita akan terbentur di sini pada saat saya lihat dia ibadahnya baik, solatnya, puasanya, mahdahnya, ya. Tapi tayu kerja siuro tujuh galuh. Ya, walau. Ya. Pah tayu kerja ka menomodeh panenanyo dengan zikir ya. Ya, dengan zikir, dengan sembahyang duha berjamaah, tinggalkan kerja pergi duha berjamaah karena yang penting ibadah. Nah, memberikan khidmah bagi orang tidak perlu. Ya. Ketika kita percayai dia, ternyata dia tidak mampu mengemban amanah itu. Nah, ini bukan amal soleh, dia nggak beramal soleh. Ya. Karena mengkhianati, ya. Hanya pintar dalam masalah ibadah mahdah saja. Lalu di sini kemudian gimana nih orang-orang ibadah baik-baik tapi dalam ini, nah, berarti bukan mukmin yang beramal soleh dengan baik. Tapi pada saat dia mampu amal soleh dengan baik, kemudian kreatif dan betul-betul bisa diandalkan, bisa dipercaya, ada amal soleh memang dia mampu di situ, ya, ibadahnya juga baik, itu pasti akan mendapat kehidupan yang lebih baik daripada orang lain kok. Hari ini ada orang yang dipercaya oleh orang lain, bisa diandalkan oleh orang lain, bisa bertanggung jawab, ya, kemudian bisa segalanya dalam hal masalah kepercayaan bisa dipegang. Lihat itu orang seperti ini gimana? Menyaji ke gubernur Limangga tu tanya kami semua percaya sama beliau. Menyaji ke gubernur ada je Limangga tanya pilih kamu. Tapi pada saat diberikan sebuah amanah, katalah berentang. Ya udah. Setelah itu selesai. Ya, dia dapat uang pada saat berkuasa berapa triliun, habis berkuasa hilang dia semua. Kenapa? Udah selesai. Kehidupannya jadi kolaps lagi. Ingin saya katakan apa? Inilah dia. Bukan berarti salah firman Allah, enggak. Kadang kitanya yang mukmin ini yang enggak sempurna amal soleh kita, makanya tidak dapat kehidupan yang baik.
Tapi kalau orang mukmin, imannya baik, kemudian ibadahnya baik, amal solehnya di dunia juga baik, bisa diandalkan oleh orang lain, memberi solusi banyak bagi orang lain, ya. Mangat kena gede dengan tetangga dia bagus, dalam rekannya dia bagus, kerjanya hana lain cikanya dalam kerja masalahnya. Lihatlah apa yang terjadi. Ibadahnya juga baik, melebihi orang kafir. Orang kafir bisa stres, bisa kolek, bisa sana sini, dia enggak. Nah, pasti itu. Ya, janji Allah. Jadi kekurangannya pada kita mukmin muslim yang belum amal soleh dengan baik dan benar kadang dalam kehidupan kita hari-hari. Baik, wallahu alam. Ada yang lain tadi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, dahsyat sekali dan luar biasa nasihat kepada Ustaz terhadap rezeki. Namun kenyataan yang ada sekarang ini justru kita umat Islam yang tertinggal, baik dari sisi pengetahuan, dari sisi teknologi, dari sisi ekonomi, apalagi dengan produktivitas kerja. Mungkin ini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian kita bersama khususnya di Aceh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, rezeki kita itu yang bisa kita manfaatkan. Ada dalil bahwa harta nanti di hari akhirat dari mana kita peroleh dan kemana kita belanjakan. Ini yang dihisab oleh Allah Taala nanti apa yang hanya yang kita manfaatkan. Sementara ada harta kita tidak bisa kita manfaatkan karena rezeki kita tadi kita sampaikan. Maka ini dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita peroleh tapi yang manfaatkan ahli waris. Apakah ahli waris itu yang dihisab? Kita tidak dihisab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, ada hadis Nabi ya bahwa Nabi mengatakan nanti kalau masalah harta di akhirat akan ditanya min aina iktasabtum fa fi wa fi ma anfaqtum. Dari mana engkau hasilkan dan kemana engkau habiskan. Ya. Kan rezeki itu Ustaz, kan yang kita manfaatkan, ya. Yang enggak manfaat bukan rezeki kita. Ya. Allah enggak nanya rezekimu dari mana engkau ambil, ya. Allah tanya hari kiamat apa hartamu. Hartamu yang ditanya sama Allah. Ya, apakah harta itu sesuatu yang bermanfaat? Bukan rezeki sesuatu yang bermanfaat bagi saya. Tapi kalau harta bukan sesuatu yang langsung bermanfaat, saya punya sertifikat itu harta saya. Nah manfaat bagi ron, hana kan rezeki ron, walaupun harta ron. Tidak semua harta kita rezeki kita selama dia belum manfaat. Tapi setelah jadi milik saya, kemudian saya nafkahkan, saya infakkan, saya wakafkan, baru manfaat bagi saya. Walaupun yang ambil manfaat orang lain, itu sudah manfaat bagi saya hari akhirat. Nyo rezeki uru akhirat be. Uronyo yo lampuh raya, tapi naikkan tungku lampuh luah, dumnan luah lampuhnya. Ya. Dumpat lampuhnya. Ya, bisa ya. Tapi ada manfaat enggak bagi dia? Kalau enggak manfaat, walaupun harta dia tapi bukan rezeki dia. Nah, ini dia. Enggak semua harta itu rezeki kita. Betapa banyak orang yang maaf ya tidurnya pun harus di atas lantai yang keruh, padahal nak kata yang mahai hana goblo, yang hana goblo tapi payah maaf kalau ada ya itu berarti bukan rezeki dia. Kasur yang empuk itu bukan rezeki dia walaupun di kamar tidur dia. Tidur terpaksa harus di yang keruh baju nyo mantang leponnya pinah baju tu berkeruh lom. Contoh maaf ya, bukan rezeki kita. Nah, harta. Nah, kalau harta kemudian diwariskan kepada ahli waris, nanti dihisab. Kita dihisab, ahli waris dihisab. Kita dihisab walaupun kita enggak manfaatkannya, kan dari mana engkau dapatkan? Hisabnya di situ. Kaji ke nyo, sertifikatnya dari mana? Hai kakek watenangon tiroi duk bagian pertanahan lo yu pegaut juta bohnya enggak. Udah. Kita akan dihisab melalui itu. Dapatnya kita dari mana? Itu akan dihisab oleh Allah walaupun belum kita infakkan. Jadi harta kita rezeki dalam bentuk harta. Ya nih, ingat nih, rezeki dalam bentuk harta. Kalau ada, ya, maka itu akan ditanya dua hal. Dapatnya dari mana, infakkan kemana? Enggak, saya cuma dapat kalau kita infak, saya enggak menginfakkannya, biarkan aja, tambah berat loh.
dapat habis. Ya, dua sisi akan ditanya oleh Allah. Dipahami ya maknanya, perbedaannya. Ya. Baik, terima kasih. Hadza wallahu a'lam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.